Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto, di mana kita akan mengulas token ataupun koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Jadi thank you banget yang udah request. Ini dari @alkahfi 6894. Oke bang, kita akan bahas untuk CKB atau Nervous Network. Kalau kita lihat dari informasi CMC ya, ini adalah informasi yang di mana kita bisa menemukan nih proyek-proyek koin. Jadi ini adalah koin yang fungsinya itu adalah sebagai protokol open source untuk public blockchain dalam ekosistemnya. Jadi kalau kita lihat dari sini keterangannya, CKB itu singkatan dari Common Knowledge Base. Ini adalah layer 1 Proof of Work, di mana public blockchain protokol ini itu namanya adalah Nervous Work Network, Nervous Network yang disebut-sebut bisa menjadi aset ataupun aset security ya. Aset security, immutability, dan juga permissionless nature. Jadi ini bisa dibilang dibandingkan dengan Bitcoin yang juga punya fungsi sebagai security, dan juga dia bisa menjadi salah satu tempat buat store atau mungkin mengamankan nilai aset kita. Jadi kalau di sini dikatakan tidak seperti Bitcoin yang nggak punya smart contract, ini punya smart contract, bahkan di layar keduanya pun juga ada. Dan kalau kita lihat dari informasi yang lain di websitenya, ini teman-teman bisa dapat di startwithnetworks.com. Itu teman-teman bisa dapat informasi tentang project ini, siapa saja orang yang buat, meskipun mereka nggak menyertakan gambar resmi ya, tapi kita ada link di LinkedIn, di Twitter. Ini bisa teman-teman kunjungi satu persatu orang-orangnya. Nah, aku juga melakukan penelusuran di Etherscan ya. Kita dapat nih untuk supply dari CKB sendiri itu cukup banyak, sekitar 33 miliar token ya. Dan di bagian holder kita bisa menemukan siapa aja sih yang punya project ini. Dan aku surprise banget. Ternyata token ini dimiliki oleh satu orang dengan wallet ini. Dia punya kepemilikan sebesar 99,85% untuk aset tokennya. Wow, 33,5 miliar teman-teman. Jadi siapa mereka? Kemungkinan sih developernya. Atau dengan kata lain, token ini itu belum didistribusikan secara penuh ke market. Artinya adalah teman-teman, ya ini token dikuasai oleh satu pihak ya, dengan jumlah kepemilikan yang sangat besar. Dan juga aku curiga sama kepemilikan token-token yang cukup sesuai ini, 500, 500. Ya angka-angka ini aku agak curiga. Terus juga di sini ada 5.000, 5.000, 2.000, 2.000. Ini ada 111. Mungkin teman-teman yang punya token ini itu mungkin kalian punya di sini apa ya namanya? Tercatat gitu loh, kepemilikan wallet kalian mungkin ada tercatat di sini, kalian punya berapa, ya bisa teman-teman cek. Tapi kalau kita melihat daripada segi fundamental, kalau kita sudah melihat token yang dimiliki mayoritas oleh satu wallet, itu harus kita curigai, harus kita hati-hati teman-teman. Hati-hati buat teman-teman yang invest di project seperti ini. Kenapa? Karena sangat tidak aman ya. Kalau kita lihat dengan jumlah kepemilikan yang sangat besar ini, sangat tidak aman. Tapi teman-teman juga harus tahu kalau dengan jumlah kepemilikan yang besar ini berarti untuk menggerakkan harganya, dia cukup melakukan transaksi sendiri. Mungkin antar konsorsiumnya dia atau antar komunitasnya dia. Dia bisa punya beberapa wallet, tapi dia bisa naikin harganya secara ya secara mandiri ya. Dia bisa melakukannya sendiri karena dialah bandarnya teman-teman. Dia punya kepemilikan token yang mutlak 99,8. Itu udah nggak tertandingi sama kepemilikan yang kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Jadi hati-hatilah buat teman-teman yang ada invest. Kalau kita lihat dari segi pergerakan, so far CKB ini bergerak sudah drop ya, di bulan Januari dia sudah drop. Tapi so far sekarang dia udah mulai recover lagi, harganya sedikit ada di kisaran 0,03, dan posisinya saat ini lagi berada di level resistance. Kita expect kalau bakalan ada rejection sepertinya. Kenapa demikian? Karena dari beberapa indikator seperti ini ada di MACD udah menunjukkan dead cross terjadi, dan disertai dengan posisi yang udah mentok sepertinya di level resistance. Kita akan melihat ada koreksi terlebih dahulu. Sampai mana koreksinya? Mungkin saja dia tidak akan koreksi terlalu dalam, tapi nampaknya ya koreksinya bisa aja menyesuaikan juga sama pergerakan dari Bitcoin.
Kayaknya sih ini token juga melihat Bitcoinnya kemana ya. Karena kalau dari segi perdagangan, volumenya kalau di Binance itu kadang tinggi, kadang rendah sekali. Jadi ya hati-hatilah buat teman-teman untuk berinvestasi. Jangan teman-teman asal memilih token ya, biar nggak nyangkut teman-teman. Tapi kalau teman-teman melihat potensinya CKB, saya rasa sih dia akan mengikutin Bitcoinnya. Kemanapun arah Bitcoin, kalau Bitcoinnya ada potensial buat rebound, tentunya kita harus lihat BTC dominant. So far hari ini BTC dominant sangat kuat ya, dia baru aja breakout dari level resistance di sini. Jadi sepertinya altcoin akan sedikit tertekan dalam beberapa waktu ke depannya. Ya, untuk CKB so far dia masih ketahan di level resistance. Kita harus lihat CKB ini bisa bertahan, mungkin dia bisa koreksi terlebih dahulu di level support di sini. Kemudian dia ya entah dia sideways, terus dia berhasil breakout. Nah, itu yang kita harapkan teman-teman. Karena kalau kita lihat dari segi pergerakannya cenderung Bitcoin lagi bullish ya. Jadi saya kira akan ada potensi buat altcoin ini dapat momentum buat naik. Ya semoga lah buat teman-teman yang mungkin ada sangkut, kita udah pernah bahas juga CKB ini cukup lama. Ya mungkin sekitar tahun lalu lah kira-kira ya. Itu di channel YouTube aku udah banyak bahas CKB juga. Dan waktu itu kita bahas waktu harganya masih di sini kalau nggak salah. Mungkin itu di bulan April atau Juni ya di 2022. Dan so far sekarang udah turun sangat dalam, udah bikin lower low baru. Dan semoga dari tren ini kita udah dapat kesimpulan bahwa CKB ini udah berbalik arah. Karena kalau kita lihat dari trennya, ini kan trennya down ya, sangat jelas down. Tapi teman-teman perhatikan di sini CKB udah mulai breakout. Dia udah mulai breakout karena memang Bitcoinnya dapat momentum yang bagus untuk naik ya. Nah sekarang kita tinggal melihat aja CKB apakah dia bisa mempertahankan posisinya saat ini. Dan tentunya yang paling penting adalah apakah ini bandar bakalan naikin harganya. Karena kalau menurut aku pribadi, dialah yang bertanggung jawab untuk pergerakan daripada CKB saat ini. Kalau dia mau naikin harga, ya bisa naik teman-teman. Tapi kalau dia mau dumpun hari ini mereka jual likuidasi mereka yang punya di market, tapi mereka punya banyak kepemilikan sih. Kayaknya mereka nggak bakalan dump market deh. Mungkin bakalan dimainin juga ya untuk pergerakannya. Jadi ya kita lihatlah kemana CKB ke depannya. Tapi kalau so far dari sini kita melihat pergerakannya udah sedikit membaik ya. Semoga ke depannya next bisa kembali naik ke posisi yang lebih tinggi. Jadi gitu aja untuk pembahasan CKB, semoga bisa bermanfaat. Dan kalau kalian punya token lain untuk dibahas, boleh tulis langsung di kolom komentar. Ya, sekian aja. Semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata, saya Andri. Makasih.